Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel guys. Aku Rizka Aulia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Kali ini bakal ngejelasin salah satu materi mata kuliah aku sendiri, yaitu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Materi yang akan aku sampaikan di video ini yaitu adalah konsep ekonomi, ekonomi sebagai ilmu, dan barang atau jasa dalam ekonomi. Oke, so stay tune. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita akan membahas 3 hal utama, yaitu konsep ekonomi, ekonomi sebagai ilmu, serta barang dan jasa dalam ekonomi. Tujuannya agar kita dapat memahami bagaimana ilmu ekonomi lahir dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas. Selain itu, kita juga dapat memahami bagaimana ekonomi dikaji secara ilmiah dan mengapa barang dan jasa menjadi pusat perhatian dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menghubungkan teori dengan praktik dalam kehidupan nyata. Nah, untuk konsep ekonomi, ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Dan karena keterbatasan inilah muncul masalah pokok ekonomi yang harus dijawab setiap masyarakat, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Dengan menjawab 3 pertanyaan tersebut, masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Jika tidak ada pilihan yang tepat, maka akan timbul masalah kelangkaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi 2 lingkup besar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi seperti menentukan harga barang atau jumlah produksi. Sementara itu, ekonomi makro lebih luas karena membahas perekonomian secara keseluruhan. Topik seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus kajiannya. Kedua lingkup ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Ekonomi sebagai ilmu. Ekonomi termasuk ilmu sosial karena berhubungan dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Layaknya ilmu lain, ekonomi menggunakan metode ilmiah, yaitu observasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hal ini membuat ekonomi dapat dipelajari secara sistematis dan objektif. Ekonomi juga memiliki 2 sifat. Yang pertama, ilmu ekonomi positif yang menjelaskan keadaan apa adanya tanpa penilaian. Yang kedua, ilmu ekonomi normatif yang memberi saran atau penilaian mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Kedua sifat ini membantu dalam memahami sekaligus memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada barang dalam ekonomi. Barang dalam ekonomi dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, seperti beras, minyak, atau kendaraan. Sebaliknya, barang bebas tersedia melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa pengorbanan. Contohnya udara dan sinar matahari. Selain itu, barang juga dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan barang produksi digunakan untuk menghasilkan barang lain. Keduanya sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Jasa dalam ekonomi. Jasa adalah aktivitas atau layanan yang memberikan manfaat, tetapi dalam berwujud seperti barang. Contoh jasa antara lain adalah pendidikan, transportasi, kesehatan, dan perbankan. Walaupun tidak berwujud, jasa memberikan nilai besar karena membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Dalam perekonomian modern, peran sektor jasa semakin dominan. Banyak negara mengandalkan sektor jasa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari berkembangnya teknologi digital yang melahirkan berbagai jasa baru seperti layanan transportasi online dan platform edukasi daring. Selanjutnya itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan membentuk satu siklus. Tanpa produksi, tidak ada barang atau jasa yang bisa didistribusikan. Tanpa distribusi, barang tidak sampai ke konsumen. Dan tanpa konsumsi, produksi tidak memiliki tujuan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang membuat ekonomi menjadi sangat penting untuk dipelajari. Ekonomi juga berperan sebagai ilmu positif yang menjelaskan realitas dan ilmu normatif yang memberikan arahan. Barang dan jasa sebagai objek utama kegiatan ekonomi yang menjadi fokus dalam produksi dan konsumsi. Tanpa pemahaman ini, kita dapat kesulitan mengelola kehidupan sehari-hari maupun pembangunan bangsa. Oke, yang kali ini cukup sampai di situ. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.